Di tengah hujan deras yang mengguyur malam itu, Laras Prameswari berdiri gemetar di depan ruang ICU. Wajahnya pucat, gaunnya basah, dan tangannya bergetar tak terkendali. Ayahnya, satu-satunya keluarga yang ia miliki, baru saja dinyatakan tidak punya harapan oleh 4 dokter sekaligus. Monitor jantung menunjukkan garis lurus panjang, seperti garis yang memutuskan seluruh hidup Laras dalam sekejap. Namun, di tengah keputusasaan itu, dalam parkiran rumah sakit yang gelap dan dingin, seseorang memanggil namanya. Laras? Suara itu halus, namun mampu menusuk tulang. Laras menoleh cepat, dan jantungnya seperti berhenti berdetak. Di bawah lampu yang berkedip-kedip, berdirilah seorang pemuda kurus, lusuh, rambut acak-acakan, gitar tua menggantung di punggungnya. Ia bukan dokter, bukan keluarga pasien, bukan siapa-siapa. Namun tatapan itu seperti melihat tembus ke dalam hati Laras. Ia melangkah mendekat perlahan, setiap langkahnya terasa tidak wajar, terlalu tenang, terlalu yakin, terlalu berbahaya. "Ayahmu belum akan mati malam ini," katanya lirih. Laras tersentak mundur. "Siapa kamu?" Pemuda itu berhenti tepat di depannya. Nafasnya tenang, dingin, dan tidak seperti manusia biasa. Dengan suara yang dalam, ia berbisik, "Aku bisa menyelamatkan ayahmu. Hanya dengan satu sentuhan." Hujan berhenti. Dunia ikut membeku. Laras ingin menjerit, ingin memaki, ingin mengusir. Tetapi ketakutan dan putus asa membuat suaranya terkunci. Pemuda itu mendekat sedikit lagi hingga jarak mereka hanya sejengkal. Tapi ingat Laras, setiap keajaiban punya harga. Ia mengangkat tangan, jari-jarinya kurus, tetapi entah kenapa terasa mengandung sesuatu yang sangat kuat, sangat gelap. "Hidup ayahmu. Sebagai gantinya, adalah hidupmu." Laras terbelalak, seluruh tubuhnya membeku. Apa maksudmu?" Pemuda itu tersenyum tipis, senyum yang tidak mengandung kebahagiaan sedikit pun. "Kalau aku selamatkan ayahmu, mulai malam ini, kau adalah milikku." Lampu parkiran padam seketika, dan dalam kegelapan itu, Laras mendengar suara terakhir yang membuatnya menggigil, "Janji yang akan mengubah takdirmu." Lampu parkiran akhirnya menyala kembali, tapi sinarnya redup seperti tidak sanggup menerangi kegelapan dalam hati Laras. Gadis itu berdiri terpaku, kedua tangannya gemetar tanpa kendali. Kata-kata pemuda lusuh tadi berputar-putar di kepalanya, menghantam dadanya lebih keras daripada suara petir di langit. "Aku bisa menyelamatkan ayahmu. Sebagai gantinya, kau milikku." Itu bukan permintaan, itu ancaman. Itu perjanjian gelap yang tidak boleh diucapkan oleh makhluk manapun, manusia atau bukan. Laras memejamkan mata sejenak, mencoba bernapas. Namun setiap helaan terasa seperti pisau yang menusuk paru-parunya. Di balik pintu ICU, ayahnya sedang berjuang antara hidup dan mati. Ia mendengar suara monitor jantung yang mendatar, dokter yang panik, dan suster yang berlari tergesa-gesa. "Dad, jangan tinggalkan aku, jangan," bisiknya. Untuk sesaat, dinding kekuatan yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh. Laras tidak lagi terlihat seperti wanita kaya yang angkuh dan tak tersentuh, tetapi seperti seorang anak kecil yang ketakutan kehilangan satu-satunya orang yang membuat dunia terasa masih masuk akal. Ketika ia membuka mata, pemuda itu masih berdiri di sana. Diam, tenang, menatapnya seperti menatap sebuah kepastian yang tidak bisa ia hindari. "Waktu ayahmu hampir habis," katanya pelan. Laras menggertakkan giginya. "Kau sedang menipuku kan? Kau hanya pengamen jalanan. Mana mungkin kau bisa..." Pemuda itu mengangkat tangan, hanya sedikit. Namun gerakan itu membuat Laras langsung terdiam. "Aku tidak butuh kau percaya," katanya dengan suara yang sangat tenang namun dingin. "Aku butuh kau memilih." Laras mundur satu langkah, tapi pemuda itu maju satu langkah, menjaga jarak mereka tetap sama. Lalu ia menundukkan kepala sedikit, suaranya lebih rendah, lebih pelan, lebih menusuk. "Kalau kau bilang ya, ayahmu hidup. Kalau kau bilang tidak, ayahmu mati." Napas Laras tercekat. Apa kau iblis?
Pemuda itu tersenyum samar. Itu, terserah bagaimana kau melihatku. Hening panjang merayap di antara mereka. Hening yang berat dan menakutkan. Hening yang membuat setiap detik terdengar seperti jarum jam menggali tanah kubur. Laras meremas gaunnya kuat-kuat. Matanya berkaca-kaca, suara gemetar, tetapi penuh patah hati. Ayahku satu-satunya keluargaku. Pemuda itu mengangguk pelan. Aku tahu. Laras merasa dirinya jatuh dalam jurang gelap yang tidak terlihat. Ia tahu ini gila. Ia tahu ini tidak masuk akal. Ia tahu ini salah. Tapi ketika hidup seseorang yang ia cintai terancam, hati memaksa logika untuk diam. Akhirnya, dalam keputusasaan yang membutakan, Laras menatap pemuda itu dengan mata basah dan suara yang hampir hilang. Kalau kau benar-benar bisa menyelamatkan ayahku, aku rela. Pemuda itu mendekat lebih dekat, menunggu. Aku rela menjadi milikmu. Hujan mulai turun lagi. Tidak deras, tidak lembut. Hanya cukup untuk menutupi air mata yang jatuh dari wajah Laras. Pemuda itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak membawa kebahagiaan, tetapi sebuah kemenangan yang gelap. Jangan menyesal nanti Laras. Dan tanpa menunggu 1 detik pun, ia berbalik dan berjalan menuju pintu ICU. Laras terbelalak. Hei, kau tidak boleh masuk. Dokter! Tapi ketika ia mengejar, pintu ICU sudah tertutup dan pemuda itu hilang. Bukan masuk, bukan keluar. Hilang, seolah ia menguap dari dunia ini. Detik berikutnya, monitor jantung yang tadinya rata mulai berbunyi. Bip, 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 bip. Dokter-dokter berlari masuk. Laras menutup mulut, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, ia baru saja membuat perjanjian yang akan menghancurkan seluruh hidupnya. Keheningan di depan ruang ICU pecah oleh suara-suara panik para dokter. Lampu peringatan merah yang sebelumnya menyala stabil, tiba-tiba berubah menjadi hijau berkedip-kedip. Seolah ruangan itu mendapatkan kembali detak kehidupannya. Laras berdiri terpaku. Napasnya tersengal, matanya membesar, melihat garis monitor yang sebelumnya lurus seperti jalan buntu, kini kembali bergerak. Bip, bip, bip. Suara yang selama beberapa menit terasa seperti mukjizat. Ini tidak mungkin, ucap salah satu dokter di dalam ruangan. Tekanan darahnya naik, jantungnya berdetak lagi. Teriak yang lain. Laras menutup mulutnya dengan kedua tangan. Lututnya hampir roboh. Air mata membanjiri wajahnya tanpa ia sadari. Ia ingin berlari masuk, tetapi tubuhnya membeku di tempat. Rasa bahagia dan takut bercampur jadi satu, membuat jantungnya berdetak tak beraturan. Suster yang keluar dari ICU menatap Laras dengan wajah syok. Papamu kembali bernapas. Dia hidup kembali, Nona. Laras hampir tidak bisa merespons. Bibirnya bergetar, suaranya retak. Bagaimana? Suster itu menggeleng, wajahnya pucat. Saya tidak tahu, tidak ada dokter yang menyentuhnya saat itu. Kami bahkan sedang menandatangani laporan waktu jantungnya berhenti. Laras merasa dunia berputar pelan. Matanya melirik sekeliling dengan panik, mencari seseorang. Orang yang tadi berdiri bersamanya di parkiran. Orang yang membawa janji terlarang. Orang yang menghilang seolah ditelan udara. Pemuda itu, di mana dia? Laras mundur perlahan, pandangannya menyapu setiap sudut lorong rumah sakit. Dia tahu pemuda itu tidak mungkin masuk melalui pintu ICU. Semua pintu dijaga, kamera pengawas ada di mana-mana. Tapi dia hilang, begitu saja. Tanpa suara, tanpa bayangan. Hanya meninggalkan satu fakta, ayahnya hidup kembali. Laras menggenggam dadanya, mencoba menahan gemetar yang semakin parah. Ia berjalan ke kaca bening, ruang ICU, melihat ayahnya yang masih memakai alat bantuan pernapasan, tetapi wajahnya kini tidak lagi biru pucat. Ada warna, ada kehidupan. Papa, bisiknya suaranya patah. Namun sebelum ia sempat menikmati kelegaan itu lebih lama, lampu lorong rumah sakit berkedip sekali. Denting kecil terdengar dari ujung koridor, dan dalam pantulan kaca ICU, Laras melihatnya. Dari kejauhan,
berdiri di bawah sinar lampu redup, pemuda lusuh itu menatapnya. Rambutnya basah oleh hujan, gitar tua masih di punggungnya. Matanya gelap, dalam, tak terbaca. Tidak ada senyum, tidak ada ucapan, hanya tatapan. Tatapan yang mengatakan janji sudah terikat. Jantung Laras langsung melompat ke tenggorokan. Ia berbalik cepat, ingin memastikan dirinya tidak berhalusinasi. Kosong. Lorong itu kosong. Tidak ada siapapun. Pemuda itu hilang lagi. Laras mundur, tubuhnya lemah. Tangan yang memegang kaca ICU bergetar hebat. Perasaannya berputar-putar antara keajaiban dan ketakutan. Di saat ia sedang tersesat dalam kebingungan itu, sebuah suara muncul tepat di belakang telinganya. Halus, datang begitu dekat, hingga membuat nape Laras merinding. "Jangan lupa janjimu, Laras." Laras menjerit kecil, memutar tubuhnya cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tubuhnya limbung, dunia berputar. Napasnya memburu. Ia baru sadar, apapun pemuda itu, ia bukan manusia biasa. Dan kini, hidupnya tidak lagi aman. Karena janji itu, janji yang diucapkan dalam keputusasaan, sudah mengikat takdirnya dengan kekuatan yang tidak ia pahami. Sejak malam ayahnya kembali hidup, rumah sakit yang biasanya terasa sibuk dan penuh kehidupan mendadak berubah menjadi tempat yang membuat bulu kuduk Laras terus berdiri. Setiap langkah di lorong seakan bergema berlebihan, setiap bayangan di dinding tampak bergerak sedikit lebih lama dari saat cahaya meninggalkannya. Dan setiap kali ia memejamkan mata, tatapan pemuda misterius itu muncul. Tatapan yang menembus jauh ke dalam jiwanya. Tatapan yang mengingatkan, "Kau milikku." Pagi itu, ayahnya resmi dipindahkan ke kamar VIP karena kondisinya stabil. Para dokter masih bingung. Mereka berdiskusi keras di luar kamar, tapi tidak satupun dari mereka bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Tidak ada prosedur medis yang dilakukan," kata seorang dokter. "Jantungnya berhenti, tapi kembali dengan sendirinya. Tidak masuk akal," timpal yang lain. Laras mendengarkan dengan jantung yang makin kacau. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanyalah mukjizat Tuhan. Tetapi, ada sesuatu di dalam dirinya yang berbisik bahwa kebenarannya jauh lebih gelap. Ketika ia duduk di kursi samping ranjang ayahnya, memegang tangan pria itu dengan lembut, suara pintu kamar terdengar pelan. Laras menoleh. Tidak ada siapa-siapa, namun tirai jendela bergoyang perlahan meski jendela tertutup rapat, seolah ada seseorang yang baru saja berjalan melewatinya. Laras memaksa tersenyum dan kembali melihat ayahnya. "Pak, kau sudah kembali, itu yang penting. Aku tidak peduli bagaimana, asal kau tetap di sini." Namun hatinya tahu ia sedang berbohong, karena ia peduli dan ia takut. Beberapa jam kemudian, Laras berjalan ke kafetaria rumah sakit untuk mengambil minum. Matanya merah karena kurang tidur. Langkahnya lemah dan pikirannya kacau. Ia memesan kopi panas dan duduk sendirian di sudut ruangan. Dan di sanalah, ia melihatnya lagi. Pemuda itu duduk di meja seberang, menatapnya diam-diam. Gitar tua masih di punggungnya, rambut acak-acakan, pakaian lusuh. Tapi entah bagaimana, tidak ada satupun orang di kafetaria yang memperhatikannya. Orang-orang berjalan melewatinya, seolah tubuhnya hanya bayangan yang tidak terlihat. Laras terbangun dari duduknya dengan napas tersengal. Kau?" Pemuda itu mengangkat jari ke bibir, memberi isyarat untuk diam. Gerakan kecil itu saja cukup membuat tubuh Laras membeku. Ia berdiri, melangkah ke arahnya, langkah demi langkah terasa, seperti suara detak jantung Laras sendiri yang diperdengarkan lewat pengeras suara. Ketika ia hampir sampai, pemuda itu berhenti, mencondongkan tubuh sedikit, dan dengan suara rendah yang membuat Laras membeku. "Aku sudah menepati bagianku, Laras." Mata Laras membesar. "Sekarang giliranmu." Tiba-tiba, lampu kafetaria berkedip 3 kali. Semua orang berhenti bergerak selama sepersekian detik. Suasana menjadi dingin, sangat dingin, seperti AC diturunkan sampai titik beku. Dan ketika lampu kembali menyala normal, pemuda itu menghilang, kursinya kosong. Tidak ada jejak, tidak ada langkah, tidak ada suara, seolah ia tak pernah ada dari awal. Kopi panas di hadapan Laras bergetar, tangannya menggenggam meja kuat-kuat, mencoba menstabilkan dirinya.
Apa yang sebenarnya terjadi padaku?" bisiknya, suaranya nyaris pecah. Namun, sebelum ia sempat mengatur napas, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk. Tanpa nama, tanpa foto. Hanya satu kalimat pendek. "Malam ini, Laras, mulai malam ini, kau ikut aku." Dan di bawah pesan itu, tanda emotikon kecil berbentuk gitar. Gitar tua milik pemuda itu. Laras menjatuhkan ponselnya. Tubuhnya gemetar, tak terkendali. Janji terlarang itu, yang ia ucapkan dalam keputusasaan, kini mulai menagih dengan cara yang tidak manusiawi. Malam turun perlahan di atas kota, membawa hawa dingin yang menembus kulit dan rasa gelisah yang tidak biasa. Rumah besar keluarga Prameswari diterangi lampu kuning hangat, tetapi bagi Laras, cahaya itu tidak lagi memberi rasa aman. Ia duduk di kamar, memandangi pesan di ponselnya berkali-kali. "Malam ini, kau ikut aku." Pesan dari nomor tak dikenal, dengan emotikon gitar tua. Tangan Laras gemetar setiap kali membacanya. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ini hanyalah permainan orang iseng. Mungkin ada orang lain yang melihat kejadian di rumah sakit. Mungkin ia hanya paranoid. Namun ia tahu, dalam hatinya yang paling dalam, ia tahu itu pesan dari dia. Pemuda misterius itu. Laras berjalan mondar-mandir di dalam kamarnya. Detak jantungnya keras, tidak stabil. Ia mencoba mengunci pintu, menutup semua tirai, bahkan menyalakan televisi untuk membuat ruangan lebih hidup. Tapi, suara televisi justru membuat keheningan semakin aneh. Terasa seperti ada seseorang yang mendengarkan dari balik dinding. Hampir 1 jam berlalu. Laras menatap jam dinding, 23:59. Ting, lampu kamar berkedip, 1 kali, 2 kali, 3 kali. "Kak, kalau ini hanya listrik rumah," Laras berbisik, mencoba menenangkan diri. Namun tepat saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, semua lampu padam. Kamar tenggelam dalam kegelapan total. Laras membeku. Napasnya tercekat. Jantungnya seperti meledak di dalam dada. Keheningan berlangsung beberapa detik. Lalu terdengar sesuatu. Suara langkah, pelan, teratur, mendekat. Tok, tok, tok. Laras menutup mulutnya, menahan teriakan. Ia meraba meja, mencari ponselnya, tetapi kegelapan membuat semuanya terasa jauh. Tok, tok, tok. Langkah itu tidak berasal dari luar. Bukan dari lorong, bukan dari tangga. Langkah itu berasal dari dalam kamar. "Siapa? Siapa di sana?" bisik Laras, suara pecah dan patah. Langkah itu berhenti, hening, hingga sebuah suara muncul di belakangnya. Begitu dekat, begitu pelan, begitu dingin hingga membuat seluruh tubuh Laras membeku. "Laras!" Laras menjerit. Tubuhnya terlonjak ke depan. Tangannya meraba-raba dinding untuk mencari saklar, tetapi gelap total. Ketika ia akhirnya menemukan tombol lampu, ceklik, lampu menyala, dan pemuda itu berdiri di tengah kamarnya. Gitar tua di punggungnya, baju lusuh, rambut berantakan, tatapan gelap. Tidak ada tanda ia memanjat, tidak ada jendela terbuka, tidak ada suara pintu, tetapi ia berdiri di sana seakan kamar itu memang miliknya. Laras memundurkan diri sampai punggungnya menempel ke dinding. Kau, bagaimana kau masuk?" Pemuda itu menatapnya lama, sebelum menjawab dengan nada yang membuat bulu kuduk merinding. "Kau memanggilku saat kau membuat janji itu. Aku tidak..." "Kau bilang," pemuda itu menirukan suara Laras dengan presisi mengerikan, "kalau kau bisa selamatkan ayahku, aku rela jadi milikmu." Laras merasa darahnya membeku. Ia bahkan tidak ingat mengucapkannya dengan suara sejelas itu. Tetapi, pemuda itu mengulang kata-katanya. Seolah ia ada di dalam kepalanya saat itu. Pemuda itu mendekat, perlahan, seperti bayangan yang merayap. "Dan aku sudah menepati bagianku." Laras menggigit bibirnya sampai berdarah, berusaha menahan rasa takut yang mendominasi seluruh tubuhnya. "Kau bukan manusia." Pemuda itu tersenyum tipis, senyum yang membuat udara di kamar menjadi lebih dingin. "Aku tidak pernah bilang aku manusia." Ia mendekat lebih dekat. 1 langkah lagi, dan ia bisa menyentuh Laras. "Tapi kau sudah milikku sejak malam itu." Laras menjerit dan berlari ke pintu,
Tetapi pemuda itu bergerak lebih cepat, terlalu cepat untuk manusia. Tiba-tiba, ia sudah berdiri di depan pintu, menghalangi jalan keluar tanpa suara, tanpa gerakan besar. "Tidak ada gunanya lari," katanya pelan. "Takdirmu sudah terikat padaku." Laras mulai menangis, seluruh tubuhnya bergetar hebat. "Apa yang kau inginkan dariku? Kenapa aku?" Pemuda itu mendekatkan wajahnya. Suaranya turun menjadi bisikan penuh rahasia gelap. "Karena Laras, semua yang terjadi pada keluargamu dimulai dari sini. Dan hanya aku yang bisa menunjukkan kebenaran itu." Lampu kamar berkedip lagi, dan ketika cahaya kembali stabil, pemuda itu sudah berdiri di dekat jendela menatap langit malam. "Mulai malam ini, hidupmu bukan lagi milikmu." Laras jatuh berlutut, tubuhnya lemas. Ia sadar. Malam itu bukan hanya awal dari janji yang harus ia bayar. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sebuah rahasia yang akan menghancurkan seluruh hidupnya. Setelah pemuda misterius itu menghilang dari kamar, Laras tidak lagi mampu berdiri. Ia jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar seperti baru tersambar badai. Nafasnya pendek, dada sesak. Jendela yang tertutup rapat masih bergoyang perlahan meski tidak ada angin, seolah keberadaannya meninggalkan jejak dingin di udara. Setiap detik terasa seperti jarum panjang menembus kulit. Laras memegang kepalanya, mencoba mengatur pikirannya yang kacau balau. Apa yang terjadi padaku? Siapa dia sebenarnya? Namun ia tidak punya waktu untuk tenang karena lampu kamar kembali berkedip. Kali ini lebih pelan, seperti sebuah peringatan. Laras langsung berdiri, meski lututnya goyah. Ia meraih tasnya dengan tangan gemetar, mengambil ponsel, dan berlari keluar kamar. Lorong rumah besar itu lengang, terlalu lengang. Tidak ada suara pembantu, tidak ada suara langkah. Seolah seluruh rumah menahan napas. Ia menuruni tangga dengan cepat, hampir tersungkur. Jantungnya berdegup tak karuan. Ketika sampai di ruang tamu, ia memanggil penjaga rumah. "Pak Jaya, Pak Jaya." Tidak ada jawaban. Ia memanggil lagi, lebih keras. "Pak Jaya, tolong. Di mana semua orang?" Sunyi. Hanya jam dinding yang berdetak pelan. Tik, tok, tik, tok. Detak itu terasa terlalu keras, menggema seperti palu yang memukul-mukul kesadaran Laras. Apa ini? Kenapa rumah sepi begini? Ia melangkah mundur beberapa langkah dan tiba-tiba, tok, sebuah suara kecil terdengar dari arah ruang kerja ayahnya. Laras langsung terpaku. Ruang kerja itu telah ditutup selama bertahun-tahun. Ayahnya tidak pernah mengizinkan siapapun masuk. Bagi Laras, ruangan itu seperti tempat terlarang yang menyimpan seluruh rahasia keluarga. Tangannya gemetar ketika ia mendekat. Tok, tok, tok. Suara itu seperti benda keras jatuh atau lemari tua bergoyang. Laras mendekati pintu, mengikuti naluri yang sama sekali tidak ia mengerti. Tangan kecilnya menyentuh gagang pintu dingin yang bergetar halus, seolah sesuatu di dalamnya bergerak. Ia membuka pintu perlahan. Krik. Ruangan itu gelap. Hanya cahaya lampu dari lorong yang masuk tipis-tipis menyingkap tumpukan dokumen lama, buku-buku tebal, dan meja kayu di tengah ruangan. Laras melangkah masuk. Ketika ia menyalakan lampu meja, sesuatu membuat dadanya mencelos. Di atas meja terbentang foto ayahnya bersama seorang pria yang sangat ia kenal. Pria dengan gitar tua. Pria yang muncul di parkiran rumah sakit. Pria yang menghantuinya. Wajahnya lebih muda, rambut lebih rapi, tapi tatapannya sama. Tatapan yang dingin, namun dalam. Laras memegang foto itu dengan tangan gemetar. Tidak mungkin. Kenapa foto dia ada di sini? Apa hubungan Papa dengan orang itu? Ia mengacak meja, mencari jawaban. Dokumen, catatan rapat, surat-surat, tapi tidak ada yang menjelaskan. Sampai ia menemukan sebuah jurnal tua. Sampulnya lusuh, halaman-halamannya menguning. Di bagian depan tertulis tulisan tangan ayahnya. Penelitian, subjek Hanson 7. Laras menelan ludah. Jari-jarinya membuka halaman pertama. Subjek Hanson 7 ditemukan memiliki
Kemampuan regeneratif abnormal. Risiko sangat tinggi. Tidak boleh ada kontak langsung setelah fase stabil. Identitasnya harus dijaga. Laras menutup mulut, menahan teriakan. Ia membuka halaman berikutnya. Jika H07 tidak dikontrol, hasilnya akan berbahaya. Tapi jika dipelajari, kemampuan ini bisa menyelamatkan ekonomi keluarga kami. Laras menjatuhkan buku itu. Tangan dan tubuhnya dingin sekaligus terbakar. Ayahnya mengenal pemuda itu. Ayahnya meneliti pemuda itu. Ayahnya mengejar kemampuan penyembuhan dari seseorang, bukan manusia. Tubuh Laras melemah. Dunia berputar. Saat itu, angin dingin berhembus pelan melewati tengkuknya. Meski tidak ada angin dari jendela, sebuah bisikan muncul di belakangnya. Sekarang kau mulai mengerti. Laras membeku. Ia tidak perlu berbalik untuk tahu siapa yang berdiri di belakangnya. Pemuda itu kembali. Namun kini, suaranya berbeda. Lebih dalam, lebih tua, lebih gelap. Semua yang kau lihat di jurnal itu, katanya lirih, baru permulaan. Laras memejamkan mata, air mata jatuh tanpa ia tahan. Aku tidak mau ini. Tolong, jangan ganggu keluargaku lagi. Pemuda itu mendekat, napasnya dingin di telinga Laras. Aku datang, karena keluargamu yang dulu memulai segalanya. Laras perlahan menoleh, dan untuk pertama kalinya, ia melihat bayangan hitam pekat di mata pemuda itu. Sesuatu yang bukan manusia. Aku tidak datang untuk menghancurkan keluargamu, katanya perlahan, tersenyum samar. Tapi untuk menagih apa yang mereka ambil dariku. Laras terjatuh ke lantai, wajahnya pucat, karena kini ia tahu. Ada rahasia besar yang jauh lebih gelap dari apapun, dan keluarga Prameswari berada di pusatnya. Laras masih terduduk di lantai ruang kerja ayahnya, napasnya kacau, air mata menetes tanpa ia sadari. Jurnal tua itu tergeletak terbuka di hadapannya. Halaman-halamannya terbentang seperti luka masa lalu yang tiba-tiba dipaksa menganga kembali. Pemuda itu berdiri hanya beberapa langkah darinya, tubuhnya diterangi lampu meja yang berkelip halus, membuat bayangannya tampak bergerak-gerak seperti asap gelap. Kakau, siapa sebenarnya? Suara Laras pecah, lemah, hampir tenggelam oleh rasa takut. Pemuda itu tidak menjawab segera. Ia melangkah perlahan ke arah meja, jarinya menyentuh sampul jurnal ayah Laras dengan sentuhan yang anehnya penuh kenangan. Seakan ia menyentuh sesuatu yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupnya. Subjek H07. Bisik Laras membaca tulisan di jurnal. Itu kamu. Pemuda itu tersenyum. Bukan senyum bahagia. Senyum yang pahit, penuh ironi, dan luka yang tidak pernah sembuh. Ayahmu menyebutku subjek, katanya lirih. Padahal aku dulu hanya seorang anak laki-laki yang ingin sembuh. Laras terbelalak. Sembuh? Dari apa? Pemuda itu menatap ke arah jendela gelap, matanya seperti menyelam ke dalam ingatan yang jauh. Aku lahir berbeda, terkutuk kata sebagian orang, diberkati kata sebagian lainnya. Ia menyentuh dada sendiri. Tubuhku tidak mati, tidak bisa mati. Laras menahan napas. Ia tidak berani percaya. Tetapi semua yang ia lihat, cara pemuda itu muncul dan menghilang, tatapannya, aura dinginnya, semuanya terlalu benar. Ayahmu menemukan aku ketika aku berusia 17 tahun. Di sebuah puluhan tahun lalu, lanjutnya. Dia bilang ingin membantuku, ingin mempelajari kondisiku, ingin mengobatiku. Nada suaranya berubah, lebih dingin, lebih gelap. Tapi ternyata dia ingin menguasai kemampuanku. Laras ternganga, gelisah, takut. Tidak, Papa tidak mungkin. Pemuda itu menoleh cepat, matanya tajam hingga membuat Laras mundur insting. Tidak mungkin, kau yakin? Ia mengambil jurnal itu, membuka halaman lain, tertulis jelas. Jika kemampuan Hantulau 7 dapat direplikasi, keluarga Prameswari bisa menguasai pasar medis dunia. Risiko moral tidak relevan selama hasilnya tercapai. Laras menutup mulut. Tubuhnya goyah. Papa, menulis ini? Pemuda itu menatapnya, matanya meredup seperti memendam rasa sakit yang panjang.
Ayahmu memenjarakanku, Laras. Bertahun-tahun, mencoba mengambil sesuatu dari tubuhku. Sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ia menyentuh bekas luka samar di lengannya. Bekas yang tampaknya lama, sangat lama. Aku melarikan diri, tapi keluargamu tidak berhenti mengejarku. Mereka ingin menjadikan aku aset, sumber kekuatan, sumber kekayaan. Laras memutar kepala perlahan. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tidak berakhir. Jadi, kau membenci keluarga kami? Pemuda itu menahan napas sejenak, lalu menggeleng, keputusan yang membuat Laras terkejut. Tidak, kebencianku sudah lama mati. Ia mendekat, lututnya menyentuh lantai di depan Laras. Tapi janji tidak akan pernah mati. Laras berkedip cepat, napasnya memburu. Janji itu aku ucapkan saat terdesak, saat putus asa, bukan sungguh-sungguh. Pemuda itu mendekat hingga wajah mereka hanya terpaut sejengkal. Tatapannya gelap, dalam, namun ada sesuatu yang lembut, seperti kesedihan tersembunyi yang tidak pernah ia izinkan dunia melihat. Kau pikir aku tidak tahu? Suaranya turun, hampir seperti bisikan angin. Tapi janji itu menyelamatkanmu. Menyelamatkanku. Laras menjerit, memukul dadanya sendiri, air mata jatuh deras. Kau menakutiku, kau menghantui rumahku, kau membuatku gila. Apa yang kau maksud menyelamatkanku? Pemuda itu menatap Laras dengan tenang, terlalu tenang, karena musuh ayahmu. Ia berhenti, seakan memilih kata-kata yang tidak akan membuat Laras runtuh seketika. Sedang mencari keluarga Prameswari. Laras menegang. Dan sekarang, mereka sedang menuju rumah ini. Bulu kuduknya berdiri serentak. Napaknya membeku. Pemuda itu berdiri perlahan, menatap pintu ruangan. Keberadaanku membuat mereka bergerak. Laras merasa seluruh dunia runtuh. Siapa yang mencari kami? Pemuda itu menatapnya dengan mata yang tiba-tiba berubah gelap seperti langit sebelum badai. Mereka yang ingin kekuatan ini lebih dari ayahmu? Mereka yang dulu mengejarku selama 15 tahun. Mereka yang tahu ayahmu menyembunyikan aku. Ia berbalik menatap Laras. Dan mereka tahu kau membuat perjanjian denganku. Lampu ruangan bergetar keras. Dari lantai bawah, terdengar suara pintu utama rumah terbuka pelan. Krek. Laras menatap pemuda itu dengan wajah penuh rasa takut. Mereka sudah datang. Suara pintu utama yang berderit pelan dari lantai bawah membuat seluruh tubuh Laras membeku. Udara tiba-tiba terasa jauh lebih dingin, lebih berat, seakan sesuatu yang gelap masuk bersamaan dengan langkah yang tak terlihat. Lampu di ruang kerja ayahnya bergetar tipis, lalu kembali diam, seolah ruangan itu menahan napas bersama Laras. Pemuda misterius itu menatap Laras tanpa berkedip. Tatapannya berubah serius, penuh bahaya. Mereka sudah masuk, bisiknya. Siapa mereka? Mengapa mereka tahu rumah ini? Dan mengapa mereka datang malam ini? Tepat setelah rahasia ayahnya terbongkar. Laras ingin bertanya, tetapi lidahnya terasa kaku. Dari bawah tangga, terdengar suara langkah kaki, pelan, teratur. Namun sangat mengancam. Tok, tok, tok. Langkah itu tidak tergesa, tidak sembunyi-sembunyi. Justru terlalu tenang, seolah pemilik langkah itu menikmati ketakutan yang menyebar di udara. Pemuda itu melangkah ke depan Laras, tubuhnya seperti tameng hidup. Aura dingin keluar dari tubuhnya, membuat bulu kuduk Laras berdiri. Ayahmu menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada aku, ujarnya tanpa menoleh. Sesuatu yang mereka cari selama berpuluh-puluh tahun. Laras menggigil. Papa, bukan orang jahat. Dia hanya ingin meneliti. Pemuda itu menatapnya cepat, tatapannya tajam. Laras, keluargamu bukan sekadar peneliti. Ia menunjuk rak buku kayu tua. Ambil buku itu. Tangan Laras gemetar ketika menarik buku besar yang berdebu. Sampulnya retak, dan di atasnya tertulis, Proyek Kebangkitan, Fase 1, Jantung Laras mencelos. Papa, memimpin proyek ini.
Suara Laras hampir tidak terdengar. Pemuda itu mengangguk perlahan, pahit. Dia memimpin semuanya. Laras menelan ludah, membuka halaman pertama. Isinya dipenuhi catatan eksperimen, diagram tubuh manusia, dan angka-angka yang ditandai merah. Pemuda itu membisikkan kebenaran kelam. Proyek ini mencoba menciptakan manusia yang tidak bisa mati. Laras jatuh berlutut, tubuhnya bergetar. Papa menyembunyikan ini. Papa, yang selama ini ia percaya. Pemuda itu mendekat, menahan bahunya. Ayahmu kehilangan ibumu karena proyek ini. Mata Laras melebar. Tidak mungkin. Dia mencoba menyelamatkan ibumu dengan serum yang sama. Tapi tubuh ibumu tidak kuat. Air mata Laras jatuh, kebenaran itu terlalu berat, terlalu gelap. Dan sebelum ia sempat bernapas lagi, tok, langkah itu sudah berada tepat di depan pintu ruang kerja. Pintu terbuka pelan. Dua pria berjubah hitam berdiri di ambang pintu, wajah mereka tertutup masker, tetapi mata mereka kosong, dingin, tidak menunjukkan sifat manusia. Pria pertama berkata dengan suara serak, "Kembalikan Hansantun 7 kepada kami." Pria kedua menambahkan, "Dan lenyapkan keluarga Prameswari untuk selamanya." Laras menjerit kecil, memegangi buku, tubuhnya gemetar ketakutan. Pemuda itu melangkah ke depan, menghadang mereka. Selama aku berdiri, tidak ada yang menyentuh dia. Pria berjubah itu tertawa rendah. "Hansantun 7, kau bukan lagi eksperimen, kau ancaman." Pemuda itu tersenyum tipis. "Maka seharusnya kalian takut." Lampu ruangan mati seketika. Gelap total menelan mereka. Dan dalam kegelapan itu, Laras hanya mendengar jeritan tertahan, suara tubuh terbanting, dan hembusan angin tajam yang tidak mungkin berasal dari manusia. Kegelapan menyelimuti ruangan seperti selimut kematian. Tanpa cahaya, Laras hanya bisa mendengar, bukan melihat, dan itulah yang membuat ketakutan terasa jauh lebih nyata. Suara-suara itu menghantam telinganya tanpa ampun. Benturan keras, napas terengah-engah, desis ganas, dan jeritan tertahan yang langsung tercekik. Laras meraba-raba lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi kegelapan menelan keberaniannya. "Agung!" Namanya terbisik dari bibir Laras, getar, putus asa. Tidak ada jawaban, hanya suara crash. Dan sesuatu terguling menghantam rak buku. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya biru menyambar di tengah kegelapan. Hanya sepersekian detik, tetapi cukup bagi Laras untuk melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Agung, atau sesuatu yang dulu adalah Agung, berdiri dengan tubuh membungkuk, napas terengah, dan tangan yang tidak lagi tampak seperti tangan manusia. Jari-jarinya memanjang, melengkung seperti cakar. Urat-urat hitam bersinar samar di bawah kulitnya. Matanya berubah menjadi biru menyala, tajam seperti pisau yang siap merobek malam. Laras menutup mulutnya. Sebuah teriakan tertahan membakar tenggorokannya. Agung, apa yang terjadi pada dirimu?" Namun Agung tidak mendengar. Atau mungkin tidak bisa mendengar dalam bentuk itu. Dua pria berjubah hitam kembali menyerang, bergerak terlalu cepat untuk ukuran manusia. Namun, Agung bergerak lebih cepat. Dalam gelap, Laras hanya melihat bayangan biru melesat seperti kilat. Terdengar suara logam beradu, lalu suara tulang patah, jeritan singkat, kemudian sunyi. Laras tersentak. Salah satu pria berjubah tergeletak tak bergerak di lantai. Pria kedua mundur dengan napas memburu. "Hansantun 7, bentukmu sudah tidak stabil." Agung berdiri tegak, menatap lelaki itu dengan mata menyala. "Aku tidak lagi milik proyekmu. Kau bukan milik siapapun. Kau hanyalah objek, mesin biologis yang gagal." Agung mendesis. Suara itu bukan lagi suara manusia. "Kalian menciptakan monster. Sekarang, hadapi monster itu." Dalam satu lompatan cepat, Agung menerkam pria berjubah itu. Laras menjerit ketika keduanya jatuh menghantam meja. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dan dering terakhir dari pertarungan itu adalah suara tubuh berat jatuh ke lantai. Hening. Agung berdiri di tengah ruangan, napasnya masih kasar, tubuhnya setengah dalam wujud manusia,
setengah dalam wujud yang tak terjelaskan. Cakar di ujung jarinya bergetar sebelum perlahan mengecil kembali menjadi jari manusia. Cahaya biru di mata perlahan meredup, tapi sebelum perubahannya selesai, Laras bersandar ke dinding, wajahnya pucat. Jangan mendekat." Suaranya bergetar kuat. Agung berhenti, menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan itu, Laras melihat sesuatu di mata Agung, luka, takut, dan rasa bersalah yang lebih dalam dari kegelapan malam. "Aku tidak ingin kau melihatku dalam bentuk itu." Suaranya pelan, kembali menjadi manusia, namun penuh retakan. Laras menutup mulut, air mata jatuh keras. Cara kau bertarung, matamu, tanganmu, kau bukan manusia." Agung menunduk. "Aku sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada." Laras mengguncang kepala, langkahnya goyah, namun ia maju perlahan. "Aku tidak takut padamu." Agung menatapnya, terkejut. "Kau seharusnya takut, tapi aku tidak." Laras menghela napas, suara pecah. "Yang kutakuti adalah kebohongan, dan kau satu-satunya yang jujur padaku." Agung memandang Laras lama, mata hitamnya kembali lembut, manusiawi. "Aku akan melindungimu," katanya lirih. "Walau bentukku bukan sesuatu yang layak melindungi siapapun." Laras menatapnya melalui air mata. "Yang menakutkan bukan bentukmu, Agung, tapi kenyataan bahwa kau bertarung sendirian." Sebuah kesenyapan indah mengisi ruang yang sebelumnya dipenuhi kekerasan. Namun Agung memecahnya dengan kalimat yang membuat seluruh tubuh Laras kembali membeku. "Ini belum selesai." Ia menatap pintu yang setengah terbuka, napasnya mengencang. "Mereka bukan datang untuk membawaku." Agung menoleh pada Laras. Matanya sekali lagi berubah gelap. "Mereka datang karena kau." Kata-kata Agung bergema di udara yang semakin dingin. "Mereka datang karena kau." Laras membeku. Seluruh tubuhnya terasa kosong sejenak, seperti jiwanya tertinggal beberapa langkah di belakang kenyataan itu. Aku?" Suaranya retak, hampir tidak terdengar. Agung mengangguk perlahan. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang makhluk supernatural yang penuh misteri. Tatapan itu, tatapan seseorang yang terluka, tetapi tetap ingin melindungi. "Ayahmu berusaha menciptakan sesuatu demi menyelamatkan ibumu. Dan ketika ia gagal, mereka mengarahkan pandangan mereka ke pewaris berikutnya." Laras menelan ludah. "Pewaris berikutnya." Agung mendekat selangkah, menjaga jarak agar Laras tidak merasa terancam. "Kau Laras, kau adalah satu-satunya yang memiliki tanda fisik dari eksperimen fase pertama itu." "Tanda?" Laras menyentuh dadanya tanpa sadar. Agung mengangguk pelan. "Serum yang membunuh ibumu. Sebagian kecil sempat mengalir dalam darahmu ketika kau masih dalam kandungan." Laras terhuyung. Darahnya menjadi dingin. Tulangnya terasa hampa. Jadi, selama ini aku..." "Ya." Agung menatapnya dalam-dalam. "Kau bukan hanya anak manusia biasa. Kau adalah kunci terakhir yang mereka butuhkan untuk melanjutkan proyek kebangkitan." Laras menutup mulut. Air mata mengalir deras tanpa ia sadari. "Papa tidak pernah bilang, tidak pernah dia melindungimu," kata Agung lembut. "Dengan menyembunyikan semua ini, dengan menghapus jejak, dengan memenjarakan aku, agar mereka tidak tahu di mana subjek yang berhasil." Laras menatap Agung dengan mata yang gemetar. "Lalu, janji itu, ketika aku bilang aku rela menjadi milikmu, itu semua." Agung menutup mata, wajahnya memetakan rasa sakit dalam-dalam. "Janji itu menyelamatkanmu dari mereka." Laras terpaku. "Ketika kau mengikat dirimu padaku secara tidak langsung, aku mengambil alih hak atas dirimu. Kau bukan lagi milik proyek mereka. Kau menjadi bagian dari takdirku." Laras memeluk dirinya sendiri, mencoba menahan gemetar. "Jadi, aku hanya selamat karena janji itu." Agung membuka mata. Dalam mata hitam itu tidak ada kebohongan. "Ya, jika malam itu kau tidak membuat janji itu, mereka akan mengambilmu sebelum fajar."
Laras jatuh berlutut, air mata bercampur rasa takut dan rasa sakit. Ia tidak bisa membayangkan dirinya. Dijadikan eksperimen seperti ibunya, dijadikan proyek seperti Agung. Agung turun berlutut di depannya, bukan sebagai makhluk aneh, bukan sebagai subjek eksperimen, tetapi sebagai seseorang yang ingin menyentuh luka Laras dengan hati-hati. Aku tahu kau mungkin membenciku, karena mengambil janjimu begitu serius. Tapi Laras, janji itu bukan tentang kepemilikan. Ia menatap Laras lembut. Itu tentang perlindungan. Laras mengangkat wajahnya, air mata menetes di dagunya. Kenapa? Kenapa kau mau melindungi aku? Setelah semua yang keluargaku lakukan padamu? Agung terdiam lama sekali, hingga akhirnya ia berbisik. Karena aku tahu apa rasanya kehilangan seseorang yang kau cintai. Laras terpaku. Agung mengulurkan tangan, perlahan, memastikan Laras bisa menolak jika mau. Aku telah kehilangan terlalu banyak, dan aku tidak ingin kehilangan dirimu juga. Laras menatap tangan itu. Tangan yang beberapa menit lalu berubah menjadi cakar menakutkan. Tangan yang baru saja melindunginya dari kematian. Tangan yang memikul beban kesakitan bertahun-tahun. Perlahan, gemetar, Laras meletakkan tangannya di atas tangan Agung, dan sesuatu yang tenang, hangat, menyelubungi ruang gelap itu. Agung tersenyum kecil, manusiawi, sangat manusiawi. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu. Tidak mereka, tidak proyek itu, tidak takdir lama. Selama aku masih berdiri, kau aman. Laras menggigit bibir, menahan isak. Jadi, apa yang terjadi sekarang? Agung berdiri, menarik Laras berdiri pelan-pelan. Kita harus pergi dari rumah ini. Nanti malam, mereka akan kembali dengan jumlah lebih banyak. Laras memegang tangannya lebih erat. Dan setelah itu, kita akan kemana? Agung menatap jendela gelap yang kini diterangi cahaya bulan. Ke tempat di mana semuanya dimulai, dan tempat di mana semuanya akan berakhir. Laras mengangguk, meski ketakutan masih memenuhi dadanya. Ada sesuatu yang baru lahir dalam hatinya, kepercayaan. Kepercayaan kepada seseorang yang bahkan bukan manusia sepenuhnya, namun satu-satunya yang memilih berdiri di sisinya. Dan malam itu, di rumah keluarga Prameswari yang penuh rahasia gelap, dua jiwa yang terikat oleh janji terlarang melangkah bersama menuju takdir yang lebih besar daripada keduanya. Cerita mereka belum berakhir, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Laras merasa ia tidak lagi sendirian.